Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi bedah buku kita kali ini mengulas buku SQ SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah halaman 29 tentang sukun dan tasydid. Pemirsa sekalian, kalau kita lihat silabus pembelajaran kita, sekarang kita masuk ke tahapan ini, pengenalan simbol sukun dan tasydid. Sebelumnya kita telah mempelajari apa yang disebut dengan bacaan pendek, satu harakat. Kemudian bacaan yang memanjang menjadi dua harakat. Kemudian pengenalan tanwin asli dan tanwin modifikasi. Setelah itu kemudian kita bahas persamaan liniernya antara tanwin dengan nun sukun ataupun nun polos. Pemirsa, setelah pengenalan sukun pada huruf nun, sekarang kita akan mencoba menerapkan simbol sukun pada huruf selain nun. Pada pemaparan ini, sukun kita terapkan pada huruf ta. Setelah itu kita akan lihat bersama alur persamaan liniernya, di mana sukun berproses menjadi tasydid. Pemirsa, yang pertama, sukun. Sukun berarti tenang. Antonimnya bergerak. Lawannya tenang ya bergerak ya. Ketika mengaji kita sering mendengar orang menyebut sukun ini dengan istilah mati. Huruf sukun artinya adalah huruf mati. Nun sukun artinya nun mati. Maksudnya mati adalah dia itu tenang, tidak bergerak, tidak berharakat. Artinya ia terkunci di makhrajnya dan ia hanya dibaca sebagai konsonannya saja. Pemirsa, sebelum ini kita sudah bahas bahwa sukun punya kadar nilai 1 ketukan. Taunya dari mana? Dari tanwin. Tidak harus pada huruf nun ya. Namun di huruf apapun juga nilai sukun tetap sama, yaitu 1 harakat atau 1 ketukan. Jadi setiap kali kita ketemu dengan simbol sukun ini, maka kita harus mengetuknya sebanyak 1 kali. 1 harakat, 1 ketukan. Sukun itu pemirsa, ia bersama dengan vokal sebelumnya dibaca menyatu, membentuk suku kata tertutup. Letupan suku kata tertutup itu dibaca pendek, 1 harakat. Kemudian simbol sukun tetap di locking, tetap diketuk, guna mengunci makhraj dan sifat hurufnya. Saya coba ilustrasikan seperti ini pemirsa. Kita lihat dhammah dan sukun. Bila ada sukun pada huruf ta, maka saat kode vokalnya, saat dhammahnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran T. Tut. Pemirsa, dhammah dan sukunnya dibaca satu paket ya. Dhammahnya seperti nyamber ke sukun. Sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan bunyinya. Dilekatkan ke dhammah. Karenanya bunyinya menjadi tut. Tut
ini dibaca spontan satu ketukan. Seperti itulah cara kerjanya sukun, cara membaca sukun. Setelah itu pemirsa, simbol sukunnya tetap harus di locking satu ketukan dalam rangka untuk menyempurnakan makhraj dan sifat hurufnya. Di antara sifat huruf ta adalah istifal, sehingga ia harus ditipiskan. Cara menipiskannya yaitu dengan cara dua bibir dimeringiskan, ditarik, bersamaan dengan jatuhnya ketukan sukun. Kemudian pemirsa, kita lihat kasrah dan sukun. Bila ada sukun pada huruf ta, maka saat kode vokalnya, saat kasrahnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran T. Tit. Coba lihat lagi pemirsa. Kasroh dan sukunnya dibaca menyatu, ya. Kasrohnya seperti nyamber ke sukun, sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan, dilekatkan ke kasrah, sehingga bunyinya menjadi tit. Tit ini pemirsa dibaca spontan satu ketukan. Seperti itulah cara kerja sukun, cara membaca sukun. Dan setelah itu pemirsa, simbol sukunnya tetap harus di locking satu ketukan untuk menyempurnakan makhraj dan sifat hurufnya. Selanjutnya kita lihat lagi fathah dan sukun. Bila ada sukun pada huruf ta, maka saat kode vokalnya, saat fathahnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran T. Tat. Lihat lagi pemirsa, fathah dan sukunnya terbaca spontan ya. Tat. Fathahnya seperti nyamber ke sukun, sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan bunyinya, dilekatkan ke fathah, sehingga bunyinya menjadi tat. Tat ini dibaca spontan satu ketukan. Seperti itulah cara kerja sukun. Setelah itu pemirsa, simbol sukunnya tetap harus di locking satu ketukan untuk menyempurnakan makhraj dan sifat hurufnya. Pemirsa, saya akan membiasakan menempelkan sifat tebal atau tipis pada saat melakukan locking atau mengetuk sukun. Kenapa? Ini sebagai perkenalan, sehingga Anda akan terbiasa ketika belajar Quran dengan cara talaki nantinya. Kalau kita bertalaki, sifat tebal dan tipis itu harus terdefinisi dengan sangat jelas. Itulah dia pemirsa, karakteristik sukun. Dan setelah kita memahami karakteristiknya, sekarang kita akan meningkat lagi kepada simbol turunannya, yaitu tasydid. Simbol turunan, iya, simbol tasydid itu adalah turunannya sukun. Bila sukun berada pada kondisi tertentu, ia berubah penulisannya menjadi tasydid. Jadi tasydid itu asalnya adalah sukun. Maka dari itu, di metode ini, saya mengistilahkannya dengan idiom tasydid bin sukun. Dari sukun terlahir tasydid, atau dibalik, tasydid terlahir dari sukun. Berikut ini pemirsa adalah satu di antara beberapa kondisi di mana sukun akan bermutasi menjadi tasydid. Bahwa sukun akan bermutasi menjadi tasydid bila satu huruf bersukun bertemu dengan huruf yang sama di hadapannya. Saya ulangi, bila satu huruf bersukun bertemu dengan huruf yang sama di hadapannya. Jadi kondisinya adalah bertemu dengan huruf yang sama di hadapannya. Maka sukun akan bermutasi menjadi tasydid. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Bila huruf tak sukun bertemu dengan tak juga. Sama ya, ini kondisinya ya, sama.
Ta bertemu dengan ta. Maka dua huruf yang sama tersebut disatukan. Ta yang bersukun di-merger, digabung ke huruf ta yang ada di hadapannya. Bahasa tajwidnya diidghamkan. Nah pemirsa, di Mushaf Madinah, transkripsi merger atau idgham itu disimbolisasikan dengan tasydid. Jadi, bila tak sukun bertemu dengan huruf yang sama, tak juga, maka di Mushaf Madinah akan tertulis menjadi seperti ini. Lihat pergeseran sukun. Ia dipadukan dengan huruf yang sama di hadapannya. Kemudian, simbol sukunnya berubah menjadi tasydid. Tak sukun di-merger, disatukan dengan huruf ta di hadapannya. Huruf yang sakit atau huruf yang mati dipadukan ke huruf sebelahnya yang sehat. Seperti halnya perusahaan yang sakit atau sekarat, dia akan di-merger ke perusahaan sejenis yang sehat. Kira-kira gitulah analoginya. Nah pemirsa, kita sudah lihat ilustrasinya, sukun bermutasi menjadi tasydid. Akibatnya, ketika sukun bermutasi menjadi tasydid, huruf yang semula ada sukunnya berubah menjadi polos. Nah, huruf polos seperti ini pemirsa, statusnya berubah menjadi 0 ketukan. Ketukannya hilang. Ketika membacanya, dia tidak dihitung. Dia tidak diketuk. Lanjut lagi pemirsa. Bila huruf tak sukun bertemu dengan tak juga. Sama ya, ini parameternya. Hurufnya sama. Tak bertemu dengan tak. Maka, dua huruf yang sama tersebut disatukan. Tak yang bersukun di-merger ke tak di hadapannya. Nah, di Mushaf Madinah, transkripsi merger itu disimbolisasikan dengan tasydid. Jadi, bila tak sukun bertemu dengan huruf yang sama, tak juga, maka di Mushaf Madinah, ia akan ditulis menjadi seperti ini. Lihat pergeseran sukunnya. Ia dipadukan dengan huruf yang sama di hadapannya, kemudian simbol sukunnya berubah menjadi tasydid. Nah pemirsa, selanjutnya, ketika sukun telah bermutasi menjadi tasydid, maka huruf yang semula ada sukunnya, dia berubah menjadi polos. Huruf polos ini, statusnya atau sifatnya bukan lagi idhar. Tapi, ia berubah menjadi tidak jelas. Tidak memiliki status. Hilang. Nah, huruf polos seperti ini, statusnya berubah menjadi 0 ketukan. Nilai ketukannya hilang. Kita ulang lagi pemirsa, biar cepat hafal ya. Bila huruf tak sukun bertemu dengan tak juga, maka dua huruf yang sama tersebut disatukan. Tak yang bersukun diidghamkan ke tak di hadapannya. Nah, di Mushaf Madinah, transkripsi idgham itu disimbolisasikan dengan tasydid. Jadi, bila tak sukun bertemu dengan huruf yang sama, tak juga, maka di Mushaf Madinah akan ditulis menjadi seperti ini. Lihat pergeseran sukunnya. Ia dipadukan dengan huruf yang sama di hadapannya. Kemudian simbol sukunnya berubah menjadi tasydid. Ketika sukun telah bermutasi menjadi tasydid, maka huruf yang semula ada sukunnya berubah menjadi polos. Huruf yang polos ini, status atau sifatnya bukan lagi idhar. Ia berubah menjadi tidak jelas, tidak memiliki status, bahkan hilang. Ketika membacanya, huruf polos ini tidak dihitung, tidak diketuk. Diabaikan saja, dilewati begitu saja. Nah, pemirsa sekalian, sukun yang bermutasi menjadi tasydid, tasydidnya ini disebut dengan tasydid merger atau tasydid idgham. Yaitu tasydid yang muncul dari proses idgham, proses merger dua huruf menjadi satu. Ciri-ciri tasydid merger ini, ada huruf polos yang mendahuluinya.
Huruf polos itu sebenarnya tadinya adalah bertanda sukun. Karena proses merger, maka status idharnya dicabut. Statusnya menjadi diampu oleh huruf berikutnya, sehingga dia tidak diperhitungkan lagi. Selanjutnya pemirsa, mari kita kerucutkan lagi pembahasan tentang nilai dan cara kerja tasdid merger ini. Pertama, bahwa tasdid ini bernilai satu ketukan. Taunya dari mana? Dari sukun. Karena berasal dari sukun yang nilainya satu ketukan, maka tasdid pun nilainya satu ketukan. Jadi ketika membacanya, kita harus mengetuknya satu kali, satu ketukan per simbol tasdid. Tasdid itu pemirsa, ia bersama dengan vokal sebelumnya dibaca menyatu, membentuk suku kata tertutup. Letupan suku kata tertutup itu dibaca pendek, satu harakat, satu ketukan. Kemudian simbol tasdid harus tetap di locking, tetap diketuk, guna mengunci makhraj dan sifat hurufnya. Saya coba ilustrasikan seperti ini. Kita lihat dhammah dan tasdid. Bila ada tasdid pada huruf ta, maka saat kode vokalnya, saat dhammahnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran T. Tut. Pemirsa, dhammah dan tasdidnya dibaca menyatu ya. Dhammahnya seperti nyamber ke tasdid. Walaupun ada penghalang huruf polos di sana, huruf polos itu tetap nggak ngaruh. Sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan bunyinya, dilekatkan ke dhammah, sehingga bunyinya menjadi tut. Tut ini pemirsa dibaca spontan satu ketukan. Seperti itulah cara kerja tasdid. Seperti itulah cara membaca simbol tasdid. Setelah itu pemirsa, simbol tasdid tetap harus di locking satu ketukan untuk mengunci makhraj dan sifat hurufnya. Di antara sifat huruf ta yang harus dimunculkan ketika bersimbol tasdid adalah sifat istifal. Sehingga dia harus ditipiskan dengan cara dua bibir dimeringiskan, ditarik bersamaan dengan jatuhnya ketukan tasdid. Selanjutnya coba kita lihat kasrah dan tasdid. Bila ada tasdid pada huruf ta, maka pada saat kode vokalnya, pada saat kasrohnya diketuk, terbentuk suku kata berakhiran T. Tit. Pemirsa, perhatikan, kasroh dan tasdidnya dibaca menyatu. Kasrohnya seperti nyamber ke tasdid. Walaupun ada penghalang huruf polos di sana, huruf polos itu tetap nggak ngaruh. Sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan bunyinya. Dilekatkan ke kasrah. Sehingga bunyinya menjadi tit. Tit ini pemirsa dibaca spontan satu ketukan, satu harakat. Seperti itulah cara kerja tasdid. Seperti itulah cara membaca tasdid. Setelah itu pemirsa, simbol tasdidnya tetap harus di locking satu ketukan untuk mengunci makhraj dan sifat hurufnya. Kemudian kita lihat fathah dan tasdid. Bila ada tasdid pada huruf ta, maka saat kode vokalnya, saat fathahnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran T. Tat. Pemirsa, perhatikan lagi. Fathah dan tasdidnya dibaca menjadi satu kesatuan. Fathahnya seperti nyamber ke tasdid. Walaupun ada penghalang huruf polos, ia tetap nggak ngaruh. Sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan bunyinya. Dilekatkan ke fathah. Sehingga bunyinya menjadi tat. Tat ini pemirsa dibaca spontan satu ketukan. Seperti itulah cara kerja tasdid. Seperti itulah cara membaca tasdid.
Setelah itu pemirsa, simbol tasdidnya tetap harus di locking satu ketukan untuk mengunci makhraj dan sifat hurufnya. Itulah pemirsa ikhwal tentang tasdid merger. Disebut tasdid merger karena ia terlahir dari dua huruf yang disatukan. Kalau kita lihat kasusnya, ada huruf yang bersukun berhadapan dengan huruf yang sama di hadapannya. Huruf bersukun itu kemudian dimerger ke huruf yang sama di hadapannya. Huruf yang bersukun menjadi hilang statusnya, hilang ketukannya. Nah pemirsa, saya tambahkan satu keterangan lagi, yaitu tentang tasdid asli. Pemirsa, pada beberapa kasus dalam pembelajaran bahasa Arab, akan sering dijumpai penyederhanaan penulisan, seperti pada ilustrasi berikut. Pemirsa, formasi merger kadang-kadang ditulis ulang dengan menghilangkan huruf polos yang hangus karena proses merger. Tidak semua kasus, namun pada beberapa kasus, disederhanakan penulisannya menjadi seperti ini. Nah pemirsa, bila kita menjumpai format tulisan seperti ini, di mana sebelum tasdid tidak ada huruf polosnya, maka kita menyebut tasdid seperti ini dengan sebutan tasdid asli. Tasdid asli itu ya bukan tasdid merger tentunya. Cara mengenalinya bagaimana? Kalau tasdid merger, tandanya ada huruf polos sebelumnya. Sedangkan bila tasdid asli, tidak ada huruf polosnya. Itu dia perbedaannya ya. Nah pemirsa, walaupun penulisannya berbeda antara tasdid merger dan tasdid asli, di mana yang satu ada penyelah huruf polosnya dan yang satunya tidak, namun hal itu tidak mempengaruhi cara bacanya. Berikut ini adalah ulasan atau ilustrasi mengenai tasdid asli. Kita lihat dhammah dan tasdid. Bila ada tasdid pada huruf ta, maka saat kode vokalnya, saat dhammahnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran t. Tut. Dhammah dan tasdidnya dibaca menyatu. Dhammahnya seperti nyamber ke tasdid. Sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan bunyinya. Dilekatkan ke dhammah. Sehingga bunyinya menjadi tut. Tut ini pemirsa dibaca spontan satu ketukan. Seperti itulah cara kerja tasdid. Seperti itulah cara membaca tasdid. Setelah itu pemirsa, simbol tasdidnya tetap harus di locking satu ketukan untuk mengunci makhraj dan sifatnya. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, kasrah dan tasdid. Bila ada tasdid pada huruf ta, maka saat kode vokalnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran t. Tit. Perhatikan pemirsa, kasrah dan tasdidnya dibaca menyatu. Kasrohnya seperti nyamber ke tasdid. Sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan bunyinya dilekatkan ke kasrah. Sehingga bunyinya menjadi tit. Tit ini suku kata tertutup dibaca spontan satu ketukan. Seperti itu pemirsa cara kerja tasdid. Seperti itu cara membaca tasdid. Dan setelah itu pemirsa, simbol tasdid tetap harus di locking satu ketukan untuk mengunci makhraj dan sifatnya. Kemudian kita lihat lagi pemirsa fathah dan tasdid. Bila ada tasdid pada huruf ta, maka saat kode vokalnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran t. Tat. Fathah dan tasdidnya dibaca menyatu. Fathahnya seperti nyamber ke tasdid. Sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan bunyinya.
seperti dilekatkan ke fathah. Sehingga bunyinya menjadi tat. Tat ini pemirsa, suku kata tertutup dibaca spontan satu ketukan. Seperti itulah cara kerja tasdid. Seperti itulah cara membaca tasdid. Dan setelah itu pemirsa, simbol tasdidnya tetap harus di-locking satu ketukan untuk mengunci makhraj dan sifatnya. Para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi proses pembahasan tentang sukun yang kemudian bermutasi menjadi tasdid. Dari proses mutasi tersebut, kita melihat persamaan antara keduanya. Bahwa sukun dan tasdid keduanya identik, baik pada nilai ketukan maupun cara kerjanya, cara membacanya. Baik sukun maupun tasdid, kedua-duanya mempunyai kadar nilai satu ketukan. Ketika membacanya, kita harus mengetuknya satu harakat untuk mengunci posisi makhraj dan sifatnya. Kemudian, baik sukun maupun tasdid, kedua-duanya menimbulkan suku kata tertutup dengan tetap memberikan locking satu ketukan pada sukun maupun tasdidnya. Nah, pemirsa sekalian, berikut ini saya buatkan ilustrasi penutup sebagai kesimpulan untuk melihat persamaan linear antara sukun, tasdid merger, dan tasdid asli. Kita perhatikan dhammah dan sukun atau tasdid. Bila ada sukun atau tasdid pada huruf ta, maka saat kode vokalnya, saat dhammahnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran T. Tut. Dhammah dan sukun atau tasdidnya dibaca menyatu. Dhammahnya nyamber ke sukun atau ke tasdid. Sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan bunyinya. Dilekatkan ke dhammah. Sehingga bunyinya menjadi tut. Tut ini pemirsa adalah suku kata tertutup. Dibaca spontan satu ketukan. Seperti itulah cara kerja sukun atau tasdid. Seperti itulah cara membaca sukun atau tasdid. Sama. Setelah itu pemirsa, simbol sukun atau tasdidnya tetap harus di-locking satu ketukan untuk mengunci makhraj dan sifat hurufnya. Lagi kita lihat kasrah dan sukun atau tasdid. Bila ada sukun atau tasdid pada huruf ta, maka saat kasrahnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran T. Tit. Kasrah dan sukun atau tasdidnya dibaca menyatu. Kasrahnya seperti nyamber ke sukun atau ke tasdid. Sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan bunyinya. Dilekatkan ke kasrah. Sehingga bunyinya menjadi tit. Tit ini pemirsa adalah suku kata tertutup yang dibaca spontan satu ketukan. Seperti itulah cara kerja sukun dan tasdid. Seperti itulah cara membaca sukun dan tasdid. Sama. Setelah itu pemirsa, simbol sukun ataupun tasdidnya tetap harus di-locking satu ketukan untuk mengunci makhraj ataupun sifat hurufnya. Lagi kita lihat fathah dan sukun atau tasdid. Pemirsa, bila ada sukun atau tasdid pada huruf ta, maka saat kode vokalnya, saat fathahnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran T. Tat. Lihat, fathah dan sukun atau tasdidnya dibaca menyatu. Fathahnya seperti nyamber ke sukun atau ke tasdid. Sehingga bunyi konsonan T seperti dimajukan, dilekatkan ke fathah. Sehingga bunyinya menjadi tat. Tat ini adalah suku kata tertutup yang dibaca spontan satu ketukan. Seperti itulah cara kerja sukun dan tasdid. Seperti itulah cara membaca sukun dan tasdid. Setelah itu pemirsa,
simbol sukun atau tasdidnya tetap harus di locking satu ketukan untuk mengunci makhraj dan sifat hurufnya. Nah, demikian tadi pemirsa sekilas pembahasan tentang sukun yang bermutasi menjadi tasdid merger dan kemudian disederhanakan lagi penulisannya menjadi tasdid asli. Semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Semoga ulasan yang sedikit ini ada manfaatnya, menambah wawasan dan berguna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tetap semangat belajar pemirsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu dan pemahaman yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kesehatan dan kelimpahan rizki yang tiada habisnya buat kita semua. Akhirnya saya undur diri, mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi pada kesempatan penayangan video tutorial berikutnya. Ma'akumun najah. Sukses untuk Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.